Ini gulung yang untuk dipasangin, saya gunakan kawat 18. Ini kita ikat pakai kawat-kawat kecil untuk memisahkan antara yang sudah digulung yang satu dengan yang lainnya. Ini harus selalu dipisahkan antara gulungan satu dengan gulungan yang lainnya. Soalnya kalau nggak dipisahin nanti akan bulat-bulat, akan ini berantakan. Nah itu mempersulit untuk proses pengerjaan di berikutnya. Jadi ini kita buat terus. Setelah udah diikat, kita ambil nol lagi. Jadi mulai dari awal untuk pembuatan, menentukan jumlah lilitan, terus diameter kawat yang dibutuhkan itu disesuaikan dengan ketebalan kern. Jadi kernnya itu tebalnya seberapa, lubangnya kita sesuaikan penggunaan kawatnya. Ada yang pakai kawat 15, ada yang kawat 18. Dan untuk besarnya gulungannya itu kita ukur, kita sesuaikan supaya nanti tidak terlalu lebar juga nggak terlalu kecil. Kalau terlalu kecil justru malah lebih repot, soalnya malah nggak muat nantinya. Ini kita akan membuat sampai 8 lilitan, 8 gulungan seperti ini. Saya masih menggunakan alat gulung yang masih manual, masih belum bisa beli yang mahal. Jadi yang penting bisa digunakan dan hasilnya bisa optimal dengan alat yang sederhana. Tapi meskipun sederhana seperti ini sangat membantu untuk proses pembuatan gulungan, soalnya dari perhitungan nilainya yang kita butuhkan, jumlahnya itu akurat. Tapi kalau kita gulung pakai tangan gitu ya, itu salah hitung biasanya, dan pegel banget. Soalnya untuk satu kipas angin itu setidak-tidaknya membutuhkan berapa ribu gulungan gitu. Kalau misalkan 700 saja udah 5.000, berapa ya, 5.600 ya, 5.600 gulungan, 5.600 lilit. Kalau pakai biasa, nggak pakai alat, sehari juga belum tentu jadi. Tapi dengan adanya peralatan seperti ini, itu manfaatnya sangat membantu untuk proses pembuatan kipas angin. Nah ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, masih kurang 2 gulungan lagi. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau 8 gulungan sudah jadi dengan nilai yang sama, ini kita lepas. Bisa ngelepasnya ini kita juga harus hati-hati supaya ini, aduh,
jadinya begini teman-teman. Ini jadi untuk satu gulungan kita membutuhkan 8 seperti ini. Jadi yang untuk gulungan yang barusan kita bikin ini yang diperuntukkan yang untuk kita potong dulu, kita bagi dua. Yang untuk starting clock ini yang running udah saya bikin, ini udah. Nanti tinggal kita buat untuk yang runningnya supaya kipas angin ini nanti bisa berfungsi. Jadi kita susun ke dalam lubang-lubang ini. Jadi satu dinamo itu terdiri dari gulungan untuk running atau gulungan primer, dan yang satu lagi gulungan untuk starting, yaitu untuk speed 1, 2, 3 nya ini gitu. Jadi nanti ini kita masukkan ke dalam sini. Saya mau bikin untuk penutupnya nanti. Ini kita ukur panjangnya dulu. Ini press pan Mika yang digunakan untuk membuat gulungan dinamo kipas angin. Kalau yang untuk dinamo mesin cuci, dinamo pompa air, yang membedakan tebalnya. Kalau ini pakai ketebalan 0,15, tapi kalau yang untuk dinamo mesin cuci atau pompa air itu menggunakan yang lebih tebal dari yang untuk kipas angin. Jadi begini prosesnya. Jadi kita membuat ini itu jumlahnya satu dinamo ini tutupnya itu ada 16. Jadi kalau kita mau bikin 2, jadi kita bikin 32. Sudutnya satu sisi dibuat agak oval supaya nanti di saat kita gunakan itu enggak nyangkut. Ya, satu persatu itu kita buat agak oval. Kalau misalkan nggak dipotong gimana? Kalau nggak dipotong nggak apa-apa, cuman kadang-kadang di saat kita buat masukinnya itu kadang-kadang suka nyangkut. Seperti itu. Jadi yang di sudutnya ini dibuat agak oval. Ini nanti dari semuanya di model seperti ini, sebelah dibuat oval. Dan untuk cara memasukkan kawat dinamo ini, kita harus perhatikan dulu arahnya. Jadi arah setiap gulungan itu nggak boleh arahnya sama. Jadi semacam kita bikin kutubnya. Kalau misalkan diawali putaran ke kanan, nanti untuk begitu masang yang kedua itu putarannya arahnya ke kiri, yang ketiga ke kanan, yang keempat ke kiri, begitu. Itu berlaku untuk yang primer maupun sekundernya. Jadi kita untuk memasukkan dinamo ini kita hati-hati, soalnya nggak boleh putus, harus hati-hati, nggak boleh putus, nggak boleh tergores dengan rumah ini kan dia besi. Jadi kita tekan dengan sumpit atau bambu. Kalau saya pakai sumpit. Nah, setelah ini masuk, nah ini yang tadi kita potong, itu kita masukkan buat pengamannya. Jadi kita bikin lengkungan begini dulu, terus
Saya masukkan seperti ini. Dan nah, jadi yang satu ini sudah, yang ini satu udah masuk. Nah, dan satu lagi ini jaraknya lompat 2 teman-teman, jadi lompat 2 lubang. Kalau untuk kita membuat dinamo itu perlu ekstra hati-hati dan kesabaran, soalnya ini kawatnya kan halus, harus sabar banget. Dan nggak boleh masuk ke lubang sebelahnya, jadi hanya di lubang yang punya dia yang boleh dimasukin, lubang lainnya nggak boleh, soalnya dia nanti untuk teman-temannya ini, nah, dia punya tempat masing-masing. Jadi di saat kita masukkan seperti ini, kita harus jeli apakah sudah pada tempatnya atau belum. Karena ini kawatnya halus, jadi harus pelan-pelan. Kalau cepet-cepet bisa, sebetulnya kalau cepet bisa, cuman agak riskan kalau untuk kita buat pembelajaran seperti ini. Kalau kita buat cepet-cepet nanti ini apa namanya, pembelajaran akan sulit ditangkap. Jadi proses memasukkannya seperti ini. Ini yang saya lakukan. Kalau untuk para senior, mohon maaf, ini hanya amatir yang sedang bekerja. Mohon maaf ya para senior, mohon maaf banget gitu. Soalnya ini baru amatiran kerjanya, jadi mohon dimaafkan. Untuk para senior, mohon maaf banget. Dan ini baru satu, dan untuk yang kedua, jadi liritan kedua, yang pertama tadi arahnya ke kanan, dan yang kedua ini harus ke kiri, nggak boleh habis ke kanan lagi nggak boleh, jadi harus berlawanan. Gampang mudahnya itu kita bahasanya kan bikin kutub utara, kutub selatan, supaya mudah dimengerti. Saya bikin pakai ke kiri atau ke kanan, itu harus seperti itu. Soalnya kalau misalkan kejadian ini kutub kita bikin waktu di saat masukin habis ke kanan lagi gitu ya, itu gimana hasilnya? Gak bisa muter. Kalau susunannya seperti itu, meskipun udah lengkap gulungannya, itu kipasnya nggak jadi. Seperti itu. Kalau di sini apa ya? Ya apa sih bahasanya itu? Ya pokoknya begitulah. Habis ke kanan kiri gitu aja. Bagi teman-teman yang punya keinginan kuat untuk mempelajarinya, harus dilakukan uji coba dari apa yang sudah diterima, dilakukan sambil dilakukan berkali-kali supaya nanti proses hasilnya sudah sempurna. Kadang ada pertanyaan seperti ini, kalau misalkan kawatnya itu ditambah yang banyak bagaimana gitu ya, misalkan seperti itu, bisa enggak? Di sini saya mau menjelaskan kenapa saya tadi itu membuat hitungan jumlah yang gulungan untuk speednya ya, itu saya bikin 700. Di setiap lubang ini itu ada diameter ya, ada apa, lubang ini muatnya berapa, itu sudah ditentukan. Kalau misalkan
Ini 800 ini muat. 800 itu maksimum untuk kawat 18. Kalau misalkan dibuat 900 bagaimana? Di lubangnya sini yang nggak masuk, nanti nggak muat. Jadi kalau ditambahin 800 nggak bakal masuk, kecuali misalkan kawatnya dikecilin. Kalau ini pakai kawat 18, jumlahnya 800 muat. Kalau misalkan jumlahnya mau dibikin 900, kawatnya dikecilin menjadi kawat yang 15, itu mungkin bisa. Tapi meskipun bisa masuk, nanti untuk kecepatan kipasnya sendiri itu akan berubah. Untuk kecepatan kipasnya, jadi nggak asal kita ditambahin biar kuat. Sebetulnya bagus, makin banyak itu makin bagus, soalnya gimana ya, apa namanya, kipas angin itu ada speednya, dan dia daya tahannya itu juga membutuhkan perhitungan yang matang. Kalau misalkan kita dinamo mesin cuci, dinamo pompa air, itu kan penggunaannya sekali pemakaian itu kan paling ya sejam kan gitu kan, paling gitu. Untuk apa namanya, untuk nih tadi ini ada satu kawat yang ketinggalan, jadi kita masukkan lagi. Sebentar nih, harus teliti soalnya ada yang ketinggalan satu. Karena kipas angin itu pemakaiannya sering diforsir terus-terusan gitu ya, makanya kenapa kipas angin itu perlu perawatan. Soalnya makin lama dipakai itu tingkat panasnya kan pasti bertambah, sehingga orang perlu istirahat, barang juga perlu dikasih waktu untuk istirahat, untuk pendinginan. Jadi merek sebagus apapun, kalau pemakaiannya di luar batas, itu tetap mengakibatkan bisa terjadi kerusakan. Dan kalau misalkan ada kerusakan, di beberapa video yang saya upload, saya membuat bagaimana cara mengatasi atau cara merawat kipas angin supaya bisa awet. Bisa teman-teman lihat dari video-video saya sebelumnya bagaimana cara merawatnya. Setelah dua gulungan untuk starting sudah terpasang, ini ada kuncinya teman-teman. Nah, begitu masuk ke gulungan ketiga, ini kunci untuk membuat speednya. Jadi speednya kita buat dari sini. Nah, cara membuatnya kita buka dulu dari gulungan ketiga. Nah, ini katanya kita buka, kita tarik satu yang gulungan keempat ini, kita bikin agak panjang. Yang sebelah lagi ini juga kita tarik agak panjang ya. Dan dua kawat ini ya, ini nanti yang kita jadikan untuk speed. Jadi speed 1, 2, 3 nya nanti kuncinya di sini untuk bikin speed 1, 2, 3 nya. Jadi begitu gulungan ketiga yang baru mau masuk, nah ini harus kita sisakan yang agak panjang seperti ini. Kelihatan nggak teman-teman ya? Nanti kita nanti setelah saya pasang akan saya tunjukkan untuk pembuatan speednya. Ini teman-teman jadinya untuk gulungan starting dan runningnya sudah masuk semuanya. Setelah semuanya sudah masuk seperti ini, untuk speed 1, 2, 3
kita tarik kawat yang ketiga. Jadi yang tadi yang udah kita siapkan, kita panjangin, itu kita buat speednya. Ini kita pinter-pinter dulu. Ini nanti yang dibuat speed 1, 2, 3 nya. Dan untuk sebentar, untuk menentukan kapasitor sama powernya itu kita dari yang gulungan pertama, gulungan yang untuk running, yang akhir ini, yang akhir sama gulungan starting yang akhir ini disatukan. Ini yang nanti akan menjadi speed 1. Jadi di sini kita buat ini speed 1, speed 2, dan speed 3. Ini nanti yang jadi speednya. Dan untuk kabel listriknya, untuk yang kapasitor itu yang gulungan running sama awal. Jadi awal gulungan running sama awal gulungan starting, ini nanti yang untuk kapasitor. Jadi nanti untuk kapasitor. Sebelum kabelnya disambungin, kita mau ikat dulu. Jadi kita tekan-tekan dulu, ditekan-tekan seperti ini. Nanti untuk diikat supaya rapi, sambil kita periksa apakah di dalam sini ada kawat yang terselip atau yang enggak pada tempatnya. Jadi ini sambil kita periksa. Nah, untuk mengikatnya saya gunakan benang bangunan. Jarumnya saya menggunakan kawat seperti ini. Jadi dimasukkan, terus dipintir. Ini sebagai pengganti jarum. Untuk mengikat dinamo, saya sudah pernah mengupload bagaimana cara yang paling simpel, paling sederhana. Kalau teman-teman belum melihat video saya yang terdahulu, teman-teman bisa menyimak video kali ini. Jadi saya akan membuat tutorial mengenai pembuatan dinamo kipas angin, mulai dari awal sampai selesai. Kalau berminat untuk belajar, bisa kita lakukan melalui tutorial ini, karena sudah saya sebutkan mulai dari awal ya teman-teman ya, dari mulai pembuatannya, cara gulungnya, sampai terutama koneksinya. Untuk koneksi kabel sendiri, untuk menentukan mana speed, mana untuk power, itu dimulai dari sini di saat kita membuat gulungan. Ini sudah terukur teman-teman. Untuk jumlah gulungan yang saya buat tadi, itu nanti untuk speednya itu sangat kencang, bagus banget dan awet kok. Kita udah eksperimen bermacam-macam, mana yang ideal untuk kipas angin. Seperti ini caranya, kita ikat sampai menyeluruh.
cara yang termudah. Dan untuk ikatan seperti ini itu saya jamin kuat. Untuk benangnya sendiri juga tahan ya, seperti itu. Ini yang satu sisi, ini sambil kita perhatikan kalau untuk yang gulungan seperti ini itu tidak boleh melebihi masuk ke dalam lingkaran sini. Jadi begitu nanti dimasukkan kerennya itu tidak menghambat, nggak menghalangi. Jadi sambil kita tekan-tekan seperti ini supaya rata. Nah, setelah itu kita ikat untuk yang posisi sebelahnya. Nah, untuk posisi sebelahnya ini sebelum diikat itu lebih baik kita sambung dulu kabelnya. Kesiapan dua kabel ini yang nanti untuk kapasitor, dan ini yang untuk panel kontrolnya teman-teman. Ini panel kontrolnya untuk speed 1, 2, 3. Satunya biru, yang kedua putih, yang ketiga yang paling kencang itu merah. Jadi ujung kabelnya ini merah, putih, biru, dan hitam. Hitam nanti ini yang jadi listriknya. Listrik sama kapasitor nanti ada koneksinya di sini. Nah, untuk menentukan bagian mana yang untuk speed 1, 2, 3 yang tadi kita tarik kabelnya, kawatnya bentar. Jadi sebelum diikat kita sambungkan dulu. Satu, dua, tiga. Nah, sebelum disambungkan ke kabel, ujung-ujung ini kita bakar dulu. Untuk mengupas sebelum kita sambungkan, kita tentukan dulu speednya. Nah, kalau udah ujung-ujung dari kawat ini dibakar. Terus supaya nanti di saat di solder itu bisa melekat. Setelah dikerok, disambungkan dengan kabelnya. Jadi yang kita tentukan dulu mana speed 1 warna biru.
Bisa penyambungan ini itu penting sekali, soalnya nanti akan berpengaruh terhadap kipas. Jadi jangan sampai pas begitu udah disambung-sambung ternyata nanti nggak muter. Jadi ini perencanaan mulai dari awal itu harus benar-benar matang, supaya begitu gulungan udah selesai itu bisa berfungsi dengan baik ya teman-teman. Nah, di sini itu penting sekali. Nah, jadi untuk yang kabel listriknya, untuk yang powernya itu nanti di sini yang kabel hitam. Nah, kabel hitam ini bisa disambung seperti ini ya, dengan kabel merah yang nanti untuk kapasitor. Dan satu lagi yang lilitan untuk ini lagi bikin ya. Dari sini teman-teman, kapasitor itu dapatnya kabel kawat yang dari primer dan kawat sekunder. Jadi seperti ini. Bisa juga kalau misalkan teman-teman ada fuse untuk pengaman, itu bisa juga ditambahkan di sini. Jadi di saat penyambungan seperti ini ya, itu dibuatkan fuse dulu, sambil contoh seperti ini. Untuk fuse kipas angin itu bentuknya secara umum seperti ini, kecil. Ini 2 ampere untuk kekuatannya seperti ini. Ada juga yang bentuknya lidi, ini bisa digunakan. Dan untuk penyambungannya, kalau teman-teman mau menggunakan fuse ini senilai 2 ampere, untuk penyambungannya bisa di sini, bisa juga di kabel sini. Jadi misalkan mau menggunakan ya, kakinya dibikin kasih selongsong dulu buat pengamannya seperti ini ya. Yang satu disambungkan ke kaki satunya, yang satu lagi dapat kabel yang merah seperti ini. Itu kalau ada fuse-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak ada fuse-nya, itu bisa dibikin kayak pertama tadi, jadi langsung gitu. Itu juga bisa dilakukan. Jadi penyambungannya seperti ini untuk fuse-nya. Nah, setelah itu baru disolder dari setiap sambungan yang sudah ada.
Disolder semua sambungan-sambungan kabel. Termasuk ya di fuse-nya. Setelah disolder, setiap ujung-ujungnya itu dikasih selongsong kabel. Jadi pasang selongsong kabel. Kita atur dulu posisinya supaya nggak ada kawat-kawat yang ketarik. Nah, setelah ini sebagai pegangan pertama kita pasang kabel tis, kita ikat dulu. Itu untuk pegangannya dulu, jadi nanti ikatnya bisa lebih gampang. Kita dibuat pegangan. Hasilnya seperti ini diikatnya. Dari sini 50% lebih lah, itu udah prosesnya sudah selesai. Jadi sebelum kita rakit, kita ukur, kita pastikan bahwa ini bisa normal. Sebelum kita rakit menjadi kipas angin, kita ukur kembali untuk kabel kapasitor. Oke, nilainya 500-an. Kita ukur untuk speed dan tambah.
2 3. Oke. 700. Oke. Pada tahap ini untuk pembuatan dinamo kipas angin ini udah betul, jadi tinggal perakitan di kipas anginnya. Ini kita rakit baut untuk gulungan yang sudah kita buat, kita rakit ke dinamonya. Jadi yang ini yang ada lubangnya ini nanti bagian bawah. Dipukul-pukul dikit supaya pas. Di bautnya ini ada 4 ya, ada 4, kita pasang semuanya. Mur baut ini kalau diputar asnya sudah enteng, itu udah betul, jadi nggak ada yang nyangkut. Ini sekalian dilumasin. Nah, pennya kita pasang. Pennya diketok. Jadi dibagi 2 gitu rata. Dan untuk yang kabel 2 ini kita pasang kapasitor. Jadi untuk kabel kapasitor itu bolak-balik nggak apa-apa. Jadi misalkan boleh nggak kebalik ini nggak apa-apa, karena ini harus AC. Kita kasih isolasinya. Ini supaya aman kalau kabel menyentuh bodi kipas angin, supaya enggak kesetrum. Jadi kita harus amankan dengan dipasang dengan dikasih isolasi listrik. Nah, untuk posisinya ada di sini. Yang satu sudah terpasang, tinggal satu lagi. Jadi nanti saya akan membuat 2 kipas angin. Ini kita ganti sekalian. Kita lumasin sekalian.
Nah, di saat pemasangan seperti ini kawan-kawan, ini nanti rencananya yang bagian ini kan buat di posisi depan, dan pemasangannya ini kan seperti ini. Ini yang betul. Nah, kalau misalkan di saat masang seperti ini posisi kabel di bagian sebelah sini ya. Nanti rencananya begini, kan seperti ini. Jadi posisi kabel ini di bagian sebelah luar. Kalau misalkan ya bos, kalau misalkan ini posisinya terbalik seperti ini, nanti kipas angin akan arahnya kebalik juga. Sebentar, ada tamu. Terus kita pasang untuk lembar ini.
tas yang sama, model yang sama, tapi sekrupnya bisa beda-beda. Sekrupnya beda, ada sekrupnya beda. Padahal tipenya juga sama nih. Ini merek TD. Barang ini berbeda. Itu kawan-kawan, sama nih mereknya kan, mereknya CD sama. Agak keras, supaya yang kurang. Lagi pasangin sudah selesai. Sekarang kita coba biar kelihatan. Dua-duanya. Demikian kawan-kawan tutorial pembuatan kipas angin. Yang ini standarnya itu kita buat semi tornado, jadi saya buatkan mulai dari nol, mulai dari awal sampai selesai. Bagi teman-teman yang ingin mencoba untuk mempraktekkan, bisa disimak mulai dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Tony Service. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan ingat like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.